Kalau akal sudah Anda tidak fungsikan, maka percuma dalil-dalil, percuma firman Tuhan. Kalau akal sudah mati gitu loh. Di dalam kitab yang Anda genggam hari ini, Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Yeremia 10 nomor 6, tidak ada yang serupa dengan engkau, tidak ada yang sama seperti engkau. Tadi Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Ya, Yesus anak manusia dan Yesus manusia. Gagal dia, gagal. Tapi akal Anda tidak berfungsi, percuma dalil itu, percuma. Tak kasih lagi dalil, Yeremia 10 nomor 6. Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan apapun. Itu dikatakan laisa kamitslihi syai'. Tuhan tidak serupa dengan makhluk, Tuhan tidak serupa dengan apapun. Yesus serupa dengan kita, dia manusia. Ini dalil, Bung. Tapi karena akal Anda pensiunkan, mereka tidak berguna dalil-dalil ini. Percuma dalil-dalil ini ada. Karena Anda sudah kudu terjerat di dalam doktrin dan dogma. Yeremia 10 nomor 6. Tuhan tidak serupa dengan makhluk, Tuhan tidak serupa dengan apapun, Tuhan tidak serupa dengan manusia. Tapi karena akal Anda tidak berfungsi, yang Anda fungsikan hanya doktrin, tidak berfungsi, maka apa yang terjadi kemudian? Pengakuan-pengakuan yang muncul kemudian dari barat, itu yang Anda jadikan sandaran untuk bertuhan. Padahal itu tidak ada kaidahnya. Nah, kemudian ketika Anda berbicara mengenai Allah, Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada bukti bahwa dia itu bukan Tuhan, karena tidak ada bukti. Bukti apa lagi? Anda diciptakan, yang menciptakan Anda itu bukan Yesus. Yang membuat Anda bisa mendengar bukan Yesus. Yang membuat Anda bisa bicara bukan Yesus. Kenapa? Yesus manusia. Dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus aja kalau tidak makan 1 minggu, lapar dia. Kalau dia tidak minum 1 minggu, lah haus dia. Bahkan kalau dia tidak buang air 1 minggu, bengkak perutnya, kena usus buntu dia. Paham itu dulu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menerangkan, "Wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara hijaban aw yursila rasulan wa yuhyi bi izni ma yasha. Innahu aliyyun hakim." Ini berbicara mengenai Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak bisa kemudian berbicara langsung dengan makhluk biasa. Maka Allah berbicara kepada makhluknya melalui perantaraan nabi, rasul, malaikat. Tidak bisa Allah itu turun ke atas muka bumi, nggak bisa. Sementara yang Anda ingin tahu itu adalah ingin melihat Allah. Allah dikatakan dalam Al-Quran, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia Allah dapat melihat segala sesuatu, dan dia maha halus, maha teliti. Itu Allah. Lalu Allah mengatakan, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah, yang mana mereka tidak bisa melihat Allah itu, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang sangat besar. Lalu Al-Quran juga menarasikan bahwasanya innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan, yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat Allah. Lalu Allah mengatakan terakhir, kalau dia ini pencipta langit dan bumi yang tidak bisa kemudian dilihat oleh mata. Baca 1 Timotius 6 nomor 16, 1 Timotius 1 nomor 7. Bagaimana kemudian Allah diceritakan di sana tidak bisa dilihat, tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Tidak ada yang bisa melihat Allah, itu nggak ada. Karena dia bukan makhluk. Allah itu bukan ciptaan. Yesus bisa dilihat, Yesus bisa melakukan kuasa karena dia adalah manusia yang diberi kuasa. Baca kitab saudara. Kenapa Yesus bisa melakukan itu? Kenapa? Karena dia diberi kuasa. Kalau Yesus tidak diberi kuasa, Yesus manusia biasa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi kalau Anda melihat Yesus membangkitkan orang mati, itu kuasa dari Allah. Allah memberikan kuasanya melalui ciptaan. Bukan Allah datang kemudian kayak Superman, kayak Superboy, bukan. Cobalah, siapa Yesus menurut Yesus? Mungkin itu lebih bisa fokus Anda kalau Anda dikasih pertanyaan seperti itu. Siapa Yesus menurut Yesus? Jangan menurut dogma, jangan menurut doktrin. Mantap, mantap. Saya tanggepin ya, karena kan kamu tadi pakai ayat-ayat Torah loh.
Kamu pertama kamu pakai ayat Torah, yaitu adalah saya keluar dengan satu dalil dalam Torah mengatakan Torah sifalanu Moshe morasa kehilat Yakov, yang artinya Musa memberikan kami Torah sebagai milik siapa di dunia ini. Kepemilikannya ialah milik jemaah Yakov. Jadi Torah itu milik jemaah Yakov. Oke. Soal Tuhan itu ya, Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakov ya, atau Tuhannya Israel itu en lo hagu ve'ena guf lo na'arok elaf kedusyado katanya. Apa itu ya? Tuhan itu atau Hashem tidak memiliki bentuk bersama untuk berjasmani dan kekudusannya tidak bisa disamakan dengan apapun. En lo hagu ve'ena guf tidak mempunyai bentuk tubuh jasmani. Kita lihat dari tengah-tengah api engkau mendengar suara saja, tapi kesamaan pun tidak, hanya suara saja. Jadi berhati-hatilah engkau atas jiwamu karena engkau tidak melihat sesuatu, hanya suara saja. Jadi cuma suara yang didengar, satu wujud atau rupa pun tidak. Jadi ketika Tuhan itu diwujudkan menjadi tubuh, maka itu bertentangan. Apalagi kalau kamu mau ke kejadian ya. Misalnya nase Adam beselmenu kitmotenu, marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa kita. Wah, itu lebih parah lagi itu. Ya. Jadi Tuhan itu sejatinya tidaklah memiliki bentuk persamaan tubuh jasmani dan kekudusannya tidak bisa disamakan dengan apapun. Menurut pemahaman nabi-nabi Israel, tidak ada pengajaran Tuhan menjadi manusia. Lanjut. Oke, saya akan menanggapi pertanyaan saudara-saudara sekalian. Pertama itu Pak Suma mengatakan, Bang Suma itu mengatakan bahwa semua bahwa saya itu diciptakan oleh Allah SWT. Begini ya, semua Tuhan, semua yang menganggap dirinya Tuhan bisa mengklaim pencipta dunia. Tetapi bagaimana dia mampu menunjukkan kalau dia bisa berkata begitu? Dia harus menunjukkan kuasanya yang nyata agar kami manusia mampu percaya, agar kami percaya bahwa dialah yang pencipta. Kalau dia tidak menunjukkan kuasanya, bagaimana dia bisa mengklaim begitu? Kami tentu tidak akan percaya sebab tidak ada kuasa yang bisa dia dibuktikan. Dan ketika dia berkata Sang Pencipta, ya. Kemudian Anda berkata kalau Allah itu tidak bisa menjadi sama seperti ciptaannya. Itu kan klaim saja. Allah bisa terjadi seperti apa saja, sesuai dengan kehendak dan rencananya. Dan ketika Allah menjadi manusia, itu sesuai dengan kehendaknya. Jadi tidak bisa dikatakan maksudnya tidak bisa Anda mengurung Allah itu untuk menjadi terbatas. Itu kan kehendak. Nah, kemudian manusia di mana dalilnya? Kemudian Anda mengutip satu pernyataan Yesus yang mengatakan bahwa Allah itu tidak bisa dilihat. Itu kan perkataan Yesus ketika dia sedang berdialog dengan ahli-ahli Taurat. Dan memang saat itu para ahli Taurat tidak pernah melihat Allah. Yang dimaksudkan dari ahli Taurat itulah Yahweh. Tetapi tidak berarti Allah tidak bisa menjadi wujud. Kalau Allah tidak bisa mewujudkan dirinya, maka itu adalah kekurangannya, bukan marah kelebihannya. Tetapi Allah bisa mewujudkan diri, maka itu adalah kelebihannya. Jika ada Allah yang tidak mampu mewujudkan dirinya, itu sebenarnya adalah kekurangannya. Di dalam Taurat ada Nabi Musa berkata bahwa Allah tidak bisa dilihat. Karena memang saat itu dia tidak bisa melihat wujudnya. Tapi tidak berarti Allah tidak mampu mewujudkan dirinya di suatu zaman, di suatu saat. Ya, jadi ini pernyataan yang saya kira itu salah. Karena memang Allah yang mengaku dia pencipta dunia, dia harus mampu menunjukkan kuasanya. Ketika dia menyatakan dia pencipta saya, pencipta manusia, maka dia harus mampu menunjukkan kalau dia punya kuasa, maka saya pun akan percaya. Kalau hanya modal berkata-kata dalam kitab suci, semua bisa bikin kitab suci dan bilang seperti itu. Tetapi kuasanya yang penting itu nyata, itu seharusnya. Sebab bagi kami itu bagi kami iman itu bukan hanya beriman kepada kitab suci saja, tetapi kita beriman kepada kuasa yang nyata. Tuhan yang mampu memberikan
hanya mampu memberikan kitab suci tanpa menunjukkan kuasanya, maka itu sama saja dengan Tuhan yang tidak maha kuasa. Nah, saya kira seperti itu. Oke, baik Bang. Saya ingin TikTok 1 menit. Mohon izin Akhi Billy, TikTok 1 menit dengan saudara Saiku. Saudara Saiku, Tuhan itu ada. Apakah ketika Tuhan kemudian tidak menampakkan dirinya menjadi unsur yang Anda imani, Tuhan itu tidak ada? Jawab saya. Tuhan itu ada. Sebelum makhluk ada, Tuhan itu ada. Apakah ketika Tuhan tidak menampakkan dirinya seperti Yesus, maka Tuhan itu nggak ada? Coba jawab. Coba diulang lagi. Ini putus-putus apa, Bang Semah? Putus-putus. Coba sekali lagi. Iya. Jadi gini, Yesus itu ada di abad pertama. Oke? Yesus itu ada nanti mamanya ngeden, baru dia keluar menjadi manusia bayi. Pertanyaan saya, sebelum Yesus ada di atas muka bumi yang Anda katakan Tuhan inkarnasi menjadi manusia, apakah belum ada? Karena pada saat itu Tuhan belum menyatakan diri. Sebelum Tuhan menciptakan alam semesta di kitab Kejadian pada mulanya dan seterusnya, maka apakah Tuhan tidak ada pada saat itu? Karena Tuhan tidak ada yang melihat. Sebelum ada ciptaan, apakah Tuhan tidak ada? Coba jawab saya, silakan. Oke, begini. Sebelum Tuhan Anda dilahirkan, apakah Tuhan itu tidak ada? Jawab. Begini, saya jelaskan ya. Di dalam Taurat, Musa yang memberitahukan bahwa Allah yang ciptakan langit dan bumi. Nah, Musa ini pasti tidak akan percaya jika ada. Pada saat itu Yesus sudah ada enggak? Sabar. Sebelum itu tuh Yesus sudah ada enggak? Sudah lahir enggak dia? Nah, ini saya mau jelaskan. Bahwa Musa, pada saat Musa di dalam Keluaran 33 kali mengatakan ada manusia yang dapat melihat Tuhan bisa hidup. Artinya Tuhan itu nggak dilihat. Andai Abraham melihat Tuhan, Abraham mati. Andai Yakub melihat Tuhan, Yakub mati. Andai Musa melihat Tuhan, Musa mati. Nah, sekarang permasalahannya adalah sebelum Tuhan Anda Yesus itu lahir, apakah Tuhan itu sudah ada? Sebab tidak ada yang mampu melihat Tuhan itu. Jawab. Oke, ini yang saya mau jelaskan. Jadi Kemiot. Ya, Pak Saiku silakan, itu di mute. Mute-nya dibuka. oh iya. Oke, lanjut. Jadi begini, ketika Musa berkata Yahweh itu adalah pencipta dunia, itu dia berkata tentu dengan melihat kuasa yang nyata. Jika dia tidak bisa tidak melihat kuasanya, maka dia tidak mungkin menulis ayat-ayat firman Allah itu. Karena dia melihat kuasa Allah yang berfirman kepadanya. Nah, sekarang Anda berbicara mengenai kuasa. Yang kita bicarakan ini wujud kan? Apakah ketika Musa kemudian mendapatkan wahyu, wujud Tuhan itu sudah ada gitu loh? Apa wujud Tuhan pada saat itu? Sebelum Tuhan Anda inkarnasi menjadi bayi, wujud Tuhan itu seperti apa? Bisa Anda tunjukkan wujudnya kayak mana? Selayaknya Yesus disunat hari ke-8 dan seterusnya, itu wujud Tuhan sampai Anda percaya. Sekarang permasalahannya, jangankan Musa, sebelum Adam dicipta, apakah Tuhan itu ada? Kalau Anda mengatakan Tuhan itu ada sebelum Adam dicipta, siapa yang bisa melihat Tuhan pada saat itu? Nggak ada kan? Berarti nggak ada Tuhan kalau konsep Anda yang Anda pakai. Iya kan? Nah, sekarang saya minta kepada saudara, tunjukkan kepada saya, sebelum Tuhan Anda berubah menjadi manusia, Tuhan Anda ada atau tidak ada? Kalau Anda mengatakan ada, di mana wujudnya? Seperti apa wujudnya? Lahir di mana dia? Nanti Anda percaya Tuhan setelah Tuhan itu datang menjadi bayi kan? Nah, sebelum Tuhan Anda menjadi bayi, Tuhan Anda itu ada atau tidak ada? Jawab. Iya, ini pasti. Kita kenal Adam. Kan kita tahu itu dari perkataan Nabi Musa.
Karena firman Allah turun kepada Musa. Iya, ya udah. Jadi kalau Anda hanya mengatakan seperti itu, apa bedanya dengan kami? Saya kasih data, saudara ya. Yesaya 57 nomor 15, Yesaya 5 nomor 16. Tuhan pencipta langit dan bumi itu maha tinggi, maha suci. Kami kenal dengan sebutan Subhanahu wa ta'ala. Tuhan itu maha suci, maha tinggi. Bukan maha rendah, maha busuk, maha terkutuk. Bukan. Jadi Tuhan itu maha suci, Tuhan itu maha tinggi, maka dia tidak bisa kemudian disetarakan dengan makhluk. Karena makhluk, sesuci-sucinya makhluk pasti najis, pasti ada kotor. Karena makhluknya suci, sesuci-sucinya pasti pasti pipis. Jadi tidak mungkin kemudian. Kenapa Yesus disunat dari kedelapan? Karena dia tidak suci, makanya nanti dipotong. Sementara Tuhan suci maha tinggi. Seperti itu. Jadi kalau Anda hanya berorasi, kami mengenal Tuhan kakek Musa menjelaskannya. Yang saya tanya, penolakan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala tidak nusuk seperti Yesus. Nah, sekarang kalau Anda ingin menolak itu, terangkan Tuhan Yesus itu siapa? Belum Yesus itu bisa tidak dijelaskan? Silakan. Oke, saya berikan tanggapan ya. Saya akan memberikan tanggapan dengan penjelasan. Nanti saya akan masuk dari inti pertanyaannya, kan begitu. Saya ingin menjelaskan mengapa di zaman sebelum Yesus Anda bertanya bahwa apakah Allah sudah ada? Jelas Allah sudah ada, walaupun bukan wujudnya, tetapi kuasanya yang diwujudkannya. Dapat disaksikan oleh Musa. Sama aja dong. Tidak sama dengan dulu zaman Musa. Kenapa tidak sama? Kenapa tidak sama? Apa alasannya tidak sama? Apa alasannya tidak sama? Kalau ini menyampaikan firman-Nya, tentu dia dengan mewujudkan kuasanya. Apa alasannya tidak sama antara Tuhan yang maha suci, maha tinggi yang kami sembah dengan Tuhan yang maha suci, maha tinggi yang datang kepada para nabi Yahudi? Apa alasannya tidak sama? Sementara Tuhan kami satu. Pertanyaan kan apa alasannya? Berikutnya, saya ingin menjawab pertanyaan dari Bang Suma yang dari dulu. Anda ini lucu. Anda ini lucu. Sekarang begini aja deh, Bang Saiko, begini aja. Kalau Anda menakar kebenaran Tuhan yang kami sembah berdasarkan wujud Yesus, tolong tunjukkan wujud Tuhan yang datang kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu seperti apa wujudnya. Silakan. Di dalam Taurat belum bisa mewujudkan dirinya, tetapi bisa mewujudkan kuasanya. Tetapi tidak berarti Allah. Ya, itu Tuhan kami juga begitu. itu Tuhan kami juga begitu. Tuhan kami yang mengutus Abraham, Tuhan kami yang mengutus Ishak, Yakub, Tuhan kami yang mengutus Musa. Jelaskan kok dipotong. Betul, sama aja itu mah. Apa sih maksudnya? Jadi saya jelaskan. Apa sih? Yang bermasalah ini Tuhan buatan Barat. Yesus itu yang menjadi masalah. Bagaimana ya saya mau jelaskan tapi dipotong-potong. Ya udahlah, lanjut yang lain, silakan akhi. Silakan akhi. Oke. Kalau Bang Suma sudah tidak mau ya enggak apa-apa. Apa di dalam Taurat? Kenapa di dalam Taurat? Kenapa? Sinyalnya rupanya kurang bagus ya hari ini. Sebab putus-putus. Itu memang saya sinyalnya yang kurang bagus. Yesus itu tidak pernah ada di dalam seluruh baik Torah, kitab puisi para nabi, tidak ada satupun spot, satu titik pun merujuk kepada Yesus. Ya. Tidak pernah Yesus dinubuatkan akan datang sebagai El Gibor, Yesus sebagai penasihat ajaib, Yesus sebagai pangeran kedamaian, nggak pernah, karena Yesus datang tidak membawa damai, dia membawa pedang katanya. Jadi demikian. Jadi klaim-klaim kalian terhadap kitab-kitab kami, kitab Yesaya, Zakaria,
Yehezkiel, itu semua, Yeremia, itu semua hancur, luluh, berantakan. Dibuktikan lewat apa? Terjemahan yang kalian rubah secara sistematis supaya nyambung dengan kitab Perjanjian Baru. Ya, Yesaya setuju kalian bilang itu bicara soal Yesus, padahal kalau kita baca di dalam Yesaya tidak ada Yesus di situ. Yesusnya beritahu Yesaya 9 Gibor, Yesaya 53 Yesus tidak pernah disebut hambaku yang menderita, karena Yesus bukan hamba yang menderita dalam seluruh kitab Yesaya. Di seluruh kitab Yesaya yang disebut hambaku engkau Yakov, hambaku engkau Israel. Tidak pernah hambaku engkau Yesus. Jadi Yesaya 53 kalau ditujukan kepada Yesus nanti kasihan di ayat 2-nya. Karena dikatakan dia tidak tampan mukanya. Itu ya. Lanjut. Kemute saiku ya. Lo is el mekazev, Tuhan Bukan, itu. bukan mute-nya Saiku. Ya, sekarang kamu bilang tadi Tuhan bisa jadi manusia, jangan membatasi. Nah, tunjukin ayat di dalam kitab orang Yahudi menyatakan bahwa Tuhan bisa menjadi manusia. Tunjukkan ayatnya. Gimana saya mau jelaskan lalu diputus-putus, kan nggak bagus itu. Artinya ya gimana ya mau debat lalu dipotong-potong. Yang putus-putuskan, nggak ada yang putus-putuskan. Bukan begitu, nggak nape signal yang jelek, biasa yang nape signal itu putus-putus. Oh pemarah, kita kita dari sana. Nggak ada kita tidak ada intervensi gitu. Udah, lanjut aja. Ini siapa? Tunggu dulu. HM Sapri, selamat pagi. Yang Sapri, mir kok deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya Pak. Gimana Pak? Tunggu Pak Seko. Ya, kami mau menuju ke Bang Juma sebentar. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Iya, agak kerebat tuh Bang. Alhamdulillah, baji. Alhamdulillah. Uma berapa nih? Dekat 1 tahun kami Bang mau bercakap sama Abang, baru kali ini aku dapat. Iya. Pada pada Ogi kan Bang. Pada betul. Iya silakan dipakai Allah Bang lah, matuk piawat sama. Iya, makasih saudaraku Haji Muhammad Sapriyadian. Silakan. Gurunda ini juga Kak Nai mau nyapa Gurunda katanya. Ya silakan Kak Nai. Dipersingkat waktunya Gurunda mau diskusi. Silakan. Kak Nai monitor Kak Nai. Iya. Kak Nai Salam kenal monitor semua katanya teman-teman nyapa sekalian. Gurunda langsung. Aduh. Iya, beliau jauh dari perangkat. Silakan dilanjut aja dulu Bang. Iya. Dilanjut dialognya. Saya monitor. Silakan. Lanjut Saiku, lanjutkan. Saiku buka dulu mute-nya, lanjutkan. Ya. Lanjut. Lanjut apa? Pertanyaan apa? Ya, ini giliran Anda tadi. Anda bilang Anda terjatuh, Anda terpental, diturunkan atau apa. Ini sekarang giliran Anda. Saya sudah menjelaskan kalau sebenarnya lebih nyata dari Allah Ezekiel ya, melalui dengan kuasanya yang wujudnya yang nyata. Nah, itu saya sudah buktikan di dalam setiap ayat-ayat dalam Injil. Nah, sekarang Anda yang harus juga buktikan Allah Ezekiel itu. Suaranya yang kuat, yang jelas. Sekarang Anda kan saya sudah buktikan bahwa Yesus itu ketuhanannya itu apa dengan ayat-ayat yang saya tampilkan. Saya sudah menjelaskan juga kalau memang Yesus itu adalah Allah yang datang dalam wujud manusia dalam Yohanes 1 ayat 2 dan ayat. Lalu apalagi sudah.
Oke, nanti saya balik lagi. Ini ada tamu ini. Ya. Nanti lanjutin lagi. Ya, Kristen di bawah silakan naik. Saudara saiku sebelum Anda turun, satu hadiah dari saya buat saudara. Ketika Yesus kemudian ditanyai oleh Paulus di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 8, siapakah engkau Tuhan? Yesus mengaku, aku Yesus, manusia dari Nazaret. Jadi Yesus mengaku sebagai manusia, Bang. Itu hadiah dari saya, silakan. Ya, bisa. Kamu itu anak. Siapakah engkau Tuhan? Oke, Saiku. Akulah Yesus, manusia dari Nazaret. Ya, penjelajah lautan. Selamat pagi. Ya, Kristen mau naik silakan. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, silakan. Maaf, Bang Haji. Ya, Maaf lanjut. tadi agak jauh sedikit. Assalamualaikum, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus, manusia dari Nazaret. Manusia Yang kau apa ini? aniaya. Iya. Enggak, ini cuma mau menyapa aja, terus menyampaikan salam dari suami saya untuk Bang Zuma. Kebetulan beliau penggemar Bang Zuma juga. Ya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga sehat-sehat selalu ya Bang ya. Aku juga anggota API kok. Amin. Insya Allah amin. selalu, insya Allah walaupun nggak pintar berdebat, tapi insya Allah selalu mendukung perjuangan API dan teman-teman semua. Amin, masya Allah. Terima Ya, kasih. salam Bang. balik sama suaminya ya. Iya, baik Bang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aduh, siapa lagi nih? Aduh. Yang Kristen silakan naik. Jangan naikkan lagi, Bang Bintang. Izin Bang ya. Silakan Anda. Jadi kalau buka. kamu mengertikan gini ya, di 2 Tesalonika 2 nomor 11, itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan kepada mereka yang suka percaya. Bisa diskusi. Jadi kenapa itu bertentangan? Karena fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba baydihim summa yaquluna azamin indillah. Mereka menulis dengan tangan-tangan mereka lalu mereka bilang dari Tuhan. Coba, di mana kemudian Yesus mengatakan, aku Yesus ini mau dibunuh oleh orang-orang Partai di gereja dan tidak sunat. Coba, di mana itu? Mana saya berbicara nggak dipotong-potong. Tadi Anda berbicara nggak saya potong. Makanya pakai ayat, Bang. Pakai Ini ayat. saya tunjukkan data ini. Oke, Anda coba buka bacakan. aja. Bacakan. Buka. Silakan. Saya tidak pernah suruh kamu baca ayat, Bang. Sambil menunjukkan ayatnya dibaca juga. Iya. Ya, tadi kan saya baca Yesus memberikan nyawanya untuk orang lain dalam arti keselamatan umat manusia. Ini datanya ada. Ya. Bacakan coba. Dibaca bang. Kan tadi kok. Udah saya baca. Yesus rela memberikan nyawanya untuk orang lain dalam arti Matius berapa itu 28? Bukan, ini Excel 1 nomor 1 atau EHM 1 nomor 1. Sebentar, biarkan saya bicara Bang. Anda tadi bicara nggak saya potong-potong Bang. Kenapa? Masalahnya saya berbicara harus didengarkan karena saya pakai data langsung dibaca. Kamu Excel pasal 1 nomor 1 itu menurut Kristen. Saya tidak minta menurut Kristen, menurut Yesus. Coba. Emang ini bukan data? Saya tunjukkan nih. Makanya Yang dibaca. saya bacakan tadi itu bukan data. Yang saya bacakan tadi bukan data. Bukan data. Itu data Excel itu. Loh, makanya di Bible saya tidak pernah membaca Excel 1 nomor 1. Tidak pernah. Isinya Pak, maksudnya Pak. Isi ayat itu dibaca. Isinya ayat ini, poinnya ini di sini. Isinya. Dibaca bang, dikasih keras-keras. Iya, Anda buktikan aja. Kenapa kalian ini kayak gini?
Tadi Anda berbicara nggak saya potong-potong loh. Sekarang Kewajiban kamu sebagai jemaat sekolah minggu mendengarkan ketua pendeta ngomong. Oh, emang Sebenarnya kamu sekarang ini siapa? dikasih giliran ke kamu ngomong ulang lagi ke pendeta, bahkan yang tidak ada di pendeta, Excel sendiri yang bilang. Saya berbicara Anda potong nggak. Nah, coba. Enak ini. Aduh, bukan dipotong, Bang. Lanjut. Mana ayatnya? Ayatnya dibaca Pak Asel, ayatnya dibaca bukan ditunjukkan Biarkan saya dibaca. biarkan saya Putruk, bernarasi dulu putruk. panjang lebar. Baru dipotong. Kenapa kali ini? Tadi Anda berbicara panjang lebar, Bang, tidak saya potong. Ingat. Saya ada beratus-ratus di kepala saya ayat, tetapi tidak mungkin saya utarakan karena sedikit saja kau sudah ngerocos kepanasan. Terserah Anda. Bahkan nggak sekarang masalah. saya menuntut sama Anda bacakan ayatnya. Aku Yesus Sekarang mau dibunuh saya berbicara, untuk aduh, menjadi Pak. tumbal kepada orang-orang yang tidak sunat dan parbe di gereja. Coba. Sekarang saya berbicara, bro, bukan kamu. Ya, jangan dipotong. Masalahnya jangan framing namanya itu kalau Anda baca ayat. Ternyata bukan begitu ayatnya. Bro, tadi Anda framing nggak saya potong, bro. Ya. Bukan framing kalau saya. Sekarang saya tanya, apakah Matius 7, 21, 22, 23 itu framing? Coba jawab. Parah kamu. Tadi kamu berbicara nggak saya Alhamdulillah Bang, tanpa kami mengasih tahu bahwa Bible itu adalah karangan manusia, kau sudah mengatakan Bible itu framing kan? Betul kan? Loh, saya tadi katakan, Anda framing. Apa yang kamu katakan? Kamu framing. Sekarang Bible itu framing, betul? Betul apa tidak nih? Bible itu framing Bang? Memang Kalau parah saya Bang. katakan Al-Quran itu dusta, gimana? Kamu betul tidak? Silakan kalau kasih bukti. Dustanya di mana? Dustanya di Silakan. mana? Masa penciptaan tiba-tiba kapal lewat? Ayo. Apa? Masa penciptaan tiba-tiba kapal lewat? Di mana ayatnya coba? Nah, Coba. nggak perlu kamu tahu itu, nggak usah kamu. Nah, ini namanya dusta, framing. Sebab itulah kata Paulus, apabila mengikuti aku, kamu harus berkata-kata dusta. Roma 3 nomor 7. Bicara, bro, bukan kamu. Bahkan menjerat kamu dengan tipu daya. 2 Korintus 12:16. Sekarang saya berbicara. Tadi Anda panjang lebar, nggak saya potong, bro. Makanya, bila kau berpanjang lebar juga pakai ayat, ini kau terjumpa sama orang-orang yang tidak boleh didogma. Kalau kamu mendogma, kamu ini pendeta ya? Silakan kamu buka data yang saya tunjukkan ini, bro. Itu perkataan siapa itu? Perkataan Yesus atau perkataan Matius atau Excel? Buka aja data ini yang saya tunjukkan. Nah, tadi Anda tadi mengatakan panjang lebar data itu dan framing. Kok saya yang buka, kawan? Kamu bacakan ayatnya. Saya baru berbicara, baru tunjukkan data perbandingan. Anda udah potong Buka saya. ayatnya, baca. Kalau saya tidak tunjukkan datanya ini, bro, ya tadi sebentar saya bicara dulu, Allahu diam dulu. Akbar. Gimana kamu ini? Sebab itulah kawan, ingat ya, tatkala kamu sedang mempertahankan anak orang dijadikan Tuhan sesembahan yang tidak pernah mengajari kamu bahwa dia adalah Tuhan, maka beginilah jadinya kalian. Selain daripada premis di atas kumal, kamu jadi bahan ketawaan orang-orang. Kenapa? Anak pun Bang ya, saya pernah tanya anak saya, "Nak, kamu percayakah Tuhan itu dilahirkan manusia?" Lari terberit-berit anak saya ketawa. Kamu yang sudah tua jenggotan ini tidak mau berpikir. Anak orang kau jadi Tuhan, disembah pula. Oke, saya jawab. Diam kamu ya. Kamu Coba diam, jawab. ya. Kamu tadi berbicara ketika saya tunjukkan data perbandingan, kamu kejang-kejang ya. Enggak ada, bukan perbandingan itu namanya. Kalau saya kasih tahu sama kamu ya, kalau untuk penghujatan di Bible itu jauh Bang. Coba dibuka di Yeskiel 23 nomor 1 sampai 21. Di situ disebutkan zakar kuda, di situ disebutkan susu, di situ disebutkan puting, di situ disebutkan di mas-mas keperawanan. Jadi kita bukan untuk menghujat. Dalam kitabmu, nggak usah kamu framing. Betul. Kita Jadi bongkar sebab itu aja. saya tidak mau berdiskusi dengan cara yang baik, itu lebih baik. Kita bongkar ayat-ayat Sekarang kamu semua. saya berbicara, bukan kalian. Tadi Anda berbicara nggak saya potong, bro. Ya, gimana ini Os kalau kayak gini? Kamu bilang tadi Muhammad dan Allah. Saya sudah memberi peringatan sama kaliannya. Kami jauh di hati kami untuk menghujat kalian itu. Karena itu adalah bukti bahwa penyembah makhluk ini kemudian harus dibasmi dan dibantras. Sehingga kamu tahu bahwa ajaran itu bukan dari Tuhan. Makanya. Coba. Sekarang kan saya persilakan samamu, bacakan saja pun kamu tidak mau. Sebab apa? Ketahuan kalau kamu baca. Itu perkataan Matius.
Al-Quran sudah mengindikasikan itu. Fawailul lillazina yaktubunal kitaba biaydihim summa yaquluna azam innillah liyastaru bihi dabalan qalila wa wailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Inilah si Excel ini mengatakan sungguh karangannya Matius, karangannya Markus, karangan Paulus, karangan Lukas, karangan Yohanes ini dari Tuhan. Padahal kita ini tahu kalau memang Kristen percaya kepada Yesus, Tuhankanlah Yesus, perkataan Yesus yang kau ikut. Di mana kemudian Yesus bilang, aku menjadi tumbal kepada orang-orang pargoy dan tidak sunat di gereja. Coba, satu ayat saja, tidak ada. Karena dijadikan tumbal itu diadopsi dari ajaran pagan Yunani yang menyembah Mitra. Kelahirannya 25 Desember, persis seperti Christmas. Sebab itu kami tidak boleh mengucapkan itu sama kalian. Jadi jangan bang, kalau untuk kulerasi, saya kasih tahu kulerasi yang benar. Dengar, Al-Ma'idah 46, Nabi Isa Muhammad diberikan pagan Injil. Enggak? Bang, mau tanya Muhammad pagan enggak? Apa? Muhammad pagan Di apa mana enggak? datamu? Bukan. Anda ketika bertanya, Anda tadi mengatakan kita bongkar Iya, ayat-ayat jadi porno. Tunggu dulu, mari kita bongkar kalian dan tunjukkan selalu mengatakan datanya. pagan, tapi kalian enggak. Betul, tapi betul. Muhammad sendiri menyembah Lata dan Uzza, itu pagan loh itu. Loh, Di mana oke, datanya? sebelum saya meminta bukti sama Musnad kamu, Ahmad 17268. oke, nanti Ya, saya minta biar sama kita host lihat. gedein kamu Muhammad dan menyembah Lata dibacakan. dan Uzza, biar kita Saya tanya bongkar. ini, simpel aja, jangan ke ayat dulu. Tuhannya Yesus itu Trinitas atau Tuhannya satu-satunya Allah yang benar? Parah kamu parah. Coba jawab. Kalian banyak bertanya. Jawab. Tuhannya Yesus itu satu-satunya Allah yang benar atau Tuhannya Kalian juga Trinitas? mengatakan bahwa orang Kristen gak bersunat. Sejak kapan Muhammad disunat? Ya, Bang Rabis, Kapan Muhammad Kami disunat? mengikuti Kejadian 17 nomor 11 sampai 14. Sebab itu saya bilang kalau kamu tidak percaya Al-Quran dan Islam, percaya kepada Bible. Mila Ibrahim, berarti jangan Betul. ikuti Muhammad. Millata Ibrahim Hanifan walau kana Kalian minal mengikuti musyrikun. Mila Ibrahim itu Ali Imran ayat sunat. 68, Muhammad nggak pernah agama disunat. yang terbenar, yang terjelas, yang mengikut Jangan ajaran sering Mila ngomong-ngomong Ibrahim orang yang adalah nggak sunat, Islam. karena Muhammad sendiri nggak pernah disunat. Oke. Anda tadi izin dulu Bang Al. Anda tadi mau membongkar ayat-ayat porno. Boleh kita bongkar? Dan tunjukkan datanya. Saya tanya, Dan kalian mengatakan tunggu dulu kami dan itu tunjukkan pagan, data kalian kamu. juga pagan. Dan kami juga menunjukkan data. Iya, buka datanya, buka. Coba buka ya. Silakan. Buka Sahih Bukhari. Jadi saya sudah bilang Kristen itu akan naik dengan 3 hal. Pertama nangis, kedua meluap perasaan, ketiga menghibur diri. Untuk diskusi mereka tidak akan mampu. Coba. Apalagi kalau data per data. Sahih Bukhari, kenapa takut kamu? Kenapa ketakutan kalian buka? Oke, Sahih Bukhari berapa Bang? Kami tidak pernah takut. Sahih Bukhari Ada Ustaz Tante juga di sini. Coba Izin buka. dulu, izin kita Sahih berikan Bukhari ruang dulu Ustaz 4721. Tante. Ayo. Oke, tahan. Nanti Anda disungguhkan juga pertanyaan yang sama. Iya, Ustaz Tante, dibuka Assalamualaikum dulu Ustaz datanya. Tante. Sahih Bukhari 4721. Tunggu. Anda Bukain, bertanya. ayo. Kok Kalian framing seharusnya pagan, Anda framing menampilkan nggak sunat. data. Kristen itu kalau sudah dua di atas bantal itu pasti seperti ini. Bukan kita. Kapan Muhammad disunat? Coba diturunkan yang satu itu, pingsan yang satu ini. Kalian dari tadi itu pertanyaannya memframing, kalian dengan membuat kesimpulan. Bukan, Anda di sini membuka data. Nah, silakan bukakan datanya. Ini saya berikan ruang besar buat saudara. Iya, buka Tunjukkan, aja. nanti saya Bukhari bukakan data 4721. juga. Ayo, buka. Silakan buka. Inilah kalian ini naik komando bawa data. Silakan buka, silakan dibuka. Lalu bacakan kepada kami. Saya cuma satu device. Coba Bang Excel tolong dibuka. Kalau punya 2 device, buka. Sahih Bukhari 4721. Buka, kamu mau kan bukti. Kau yang buka, jangan suruh orang. Kau yang buka. Silakan buka. Ya, buka. Sahih Bukhari 4721 Bang Excel. Coba tolong buka. Soalnya framing terus mereka dari tadi. Kalau mau framing, kita framing aja sekalian. Buka cepat, nggak usah kau menangis. Iya, nanti dibuka. Kau yang menangis, kau banyak ngerocos. Saya kasih tahu ya bahwa yang kami tampilkan nanti bukan hadis, bukan karangan dari luar Bible ya, dari Bible itu sendiri. Buka. Bang Excel, Jadi tujuan kami mengasih tahu di sini bukan kepada Anda, karena kalau Anda sudah tertancap dengan dogma, maka tiada temannya Paulus di neraka, Andalah pengikut yang utama. Gitu. Ya. Bukhari ayat berapa? Saya bukain nomor berapa Bang?
Saya bukain nomor berapa? 4721 Bang. Oke. 4721. Oke. Buka kamera. Sebentar. Berapa tadi? Berapa? Bang Al? Sahih Bukhari 4721 katanya. 4721. Ya. Tidaklah seorang wanita itu merasa malu saat menghibahkan Baca perawinya bang, perawinya sanadnya dibaca. laki-laki. Hadis itu bang. Hadis itu punya perawi, punya sanad, dibaca dari atas. Sebentar, saya bacakan dulu. Tidakkah seorang wanita Perawinya dibaca, kamu tahu perawi, sebab itu jangan membacakan kalau dikasih tahu literasi dari Islam. Saya tahu hadis itu. Iya. kamu motong-motong bang. Perawinya bang lengkap itu kalau hadis. Ada sanadnya, kamu tahu itu? Menceritakan kepada kami si fulan sampai kepada Rasulullah. Coba dibaca. Sebentar, ini Kamu jangan menjadi bahan ketawaannya orang Islam. Jangan dipotong Coba. dulu, makanya jangan Ya, silakan, dipotong silakan. dulu biar dibaca dulu. Kenapa kalian potong-potong? Iya, silakan baca. Dan aslinya ada di tangan saya itu. baik, dan dipotong gitu. Ya, silakan. Kenapa sih? Silakan. Maka seorang wanita itu merasa malu Bang Dalbo itu terus isinya dibaca Bang Dalbo. saat menghibahkan Itu perawinya kalau hadis itu bukan buku Bible. Ya saya ada di sini Bang, ada Bang Al. Makanya teman-teman Ada netizen hadisnya. mau mendengar itu. Kita ini sudah ada, aku juga ada. Baca dulu, Bang. Tapi perawinya dibaca dulu dari atasnya. Saya baca dulu baru perawinya. Sebentar, kamu diam dulu Lo lah. baca dulu baru perawinya. Tadi kamu kayak Astaga. gini. Kenapa kamu Ya. Ketika tidak bisa saya diam dulu biar dibaca? bukan data Makanya juga suruh kamu baca loh. potong. Tapi setelah Ya. kalian ini, Kamu kenapa? Kamu bisa nggak diskusi, Bang? kalian ini. Para kalian ini. Nah, sudah itu kalau Kristen itu lebih dua dari atas pasti begini modalnya mereka. Coba diturunkan yang satu, pingsan nih yang satu ini. Ini namanya kayak ya kan apa yang salah dengan adat bau Baca bunyinya, ini baca dikatakan perawi bunyinya. bunyinya di sini simple bunyinya Pak. Kok lain bisa Apakah saya? bisa Asal kita Aisyah itu. menghibahkan diri kepada orang lain laki-laki? Tentu tidak. Itu yang dijelaskan Sahih Bukhari 4721 telah menceritakan kepada kami. Ibnu telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam. Islam dari bapaknya. Ia berkata, Kaulah binti Hakim adalah termasuk salah seorang dari para wanita yang telah menghibahkan dirinya pada Nabi. Di sini Ya, Bang. apa yang jadi masalah? Coba. Ya, itu bukan data saya. Mengapa ayatnya jadi pendek? Buka kembali Bang Excel. Kok pendek? Kan itu editan dari Kamu saudara. bukakan kembali, ini. itu. Kamu baca Bukakan coba. kembali yang Bang Excel itu. Bang Excel, buka data buka datanya. palsu yang Anda Kenapa membawa. ketakutan? Kalau ini benar. Kenapa kamu ketakutan? Ini baru ayat. Kalau Kenapa ketakutan kamu? buka ayat, begini caranya. Kenapa ketakutan supaya kamu? sama. Kenapa Kan takut? berbeda. Apa yang saya Kenapa tampilkan takut? berbeda dengan Kenapa Anda kalian tampilkan. ketakutan? Kalau Buka, ayat buka, Bang ini. Excel. Ini nih Buka, coba. Bang Excel, buka. Marilah kita Mulai ketakutan, mulai kejang-kejang memuaskan mereka, mulai birahi kejang-kejang hingga mereka. pagi hari. Ini Mulai kok kejang-kejang mereka, mulai kejang-kejang ini. dia. Nah, bukain. Kenapa enggak mau bacain punya Bang Excel?
Anu palsu Kenapa Anda mau nggak mau sungguhkan bacain punya Bang Excel kepada itu? kami. Sudah yang diedit. Ketakutan kamu, kejang-kejang kamu. Udah kejang-kejang kalian. Coba bukain Bang Excel. Coba besarin Bang Excel. Kejang-kejang. Besarin Bang Excel. Ayo. Anda, Berani nggak? silakan. Berani nggak? Anda kata menjelaskan Bang Dalbo. Ketakutan kalian, ketakutan. Ayo, Siapa yang ketakutan? besarin Bang Buku Excel. Bible saja memang kitab porno diharamkan di California, kok kami tidak takut baca? Nah, jedar kalian, ketakutan. Nggak ada jedarnya, Bang. Ketakutan Ingat kalian. ya, ingat. Mengapa dibuka Bible itu diharamkan di California karena di sana dikatakan mengandung porno dan kekerasan. Mengapa ketakutan kalian ketika dibuka data? Mengapa kalian ketakutan dibukain datanya? Ya. Jadi kata-kata dihibahkan di situ apa? Menawarkan dirinya untuk supaya Rasulullah menikahinya. Makanya Rasulullah tidak mau. Maka baca syarahnya kalau baca hadis itu. Penjelasannya apa? Maka dalam syarahnya wanita itu pun duduk bersimpuh, memahami bahwa Rasulullah tak menginginkan dirinya. Tiba-tiba seorang sahabat berdiri mengajukan permohonan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, jika engkau tidak mempunyai hajat kepadanya, maka nikahkanlah saya dengannya. Karena Mengapa nggak dibacain dulu ayatnya, Bang? Ketakutan kalian. Kenapa kalian takut dibacakan ayatnya? Kenapa kalian takut? Iya. Dari jelas itu maksudnya menawarkan diri untuk datanya tadi. Kenapa kalian? Misalnya ada Bang Al ini pinter, tiba-tiba ada wanita ingin dinikahin dia. Kalian. Apa salahnya? Ketahuan kalian ketakutan. Ketakutan kalian kan? Ketakutan. Bertanya saja kepanasan. Ketakutan kalian. Kenapa dikasih data kalian takut? Alah. Aduh. Saya turunkan dulu, gini, Bang capek Abdul. saya. Silakan. Kalau baca hadis apapun itu, baca keterangannya, jangan cuma hadisnya. Dia kan cuma memotong gini, tiba-tiba ada wanita menghibahkan dirinya. Coba baca keterangannya. Betul, itu yang saya bilang tadi, dibacakan perawinya, sanadnya gitu. Iya, terus wanita ini kagum sehingga minta dinikahin. Makanya karena Rasulullah tidak mau, sahabat yang menawarkan diri. Ya sudah Rasulullah, kalau engkau tidak mau, kami aja gimana? Nikahkan dengan wanita ini. Loh, apanya yang salah dengan hadis kayak gitu? Sama dengan ada orang menyimak Bang Al debat, pinter banget. Tiba-tiba ada di tapping, Bang Al udah punya istri enggak? Mau dong saya dinikahin. Loh, kan orang kagum, kenapa emangnya? Gitu. Silakan. Iya. Jadi kalau Kristen itu ayat-ayat yang begitu mereka takut sangat kepanasan. Tetapi kalau yang jelas di mata pornografi yang bahkan diharamkan di California 5 negeri karena Bible itu mengandung ayat porno dan kekerasan, itu ditutup mata oleh mereka. Sekali lagi saya bilang, saya kembalikan kamu ke gospel. Kenapa? Karena itu masih mengandung 12% dari Old Testament atau perjanjian lama yang benar dan 6% dari perjanjian baru New Testament yang benar. Yang pasti yang tidak benarnya kemudian katanya Markus, katanya Paulus, katanya Lukas. Sopo mereka ini? Tiba-tiba kok nulis kitab, bahkan ada kitab yang tidak diketahui penulisnya. Matius itu pun tidak diketahui. Karena apa? Di zamannya Yesus, tidak ada para murid itu yang diperintahkan oleh Yesus menuliskan gospel. Apalagi Ibrani. Tiba-tiba si Paulus boleh menulis Ibrani mengambil dari perjanjian lama. Menceritakan tentang Mesias. Siapa si Paulus ini? Penjerat dengan tipu daya. 2 Korintus 12 nomor 16. Siapa Paulus ini? Berkata-kata dusta. Roma 3 nomor 7. Siapa Paulus ini? Berkata-kata bukan firman Tuhan. 2 Korintus 11 nomor 17. Siapa si Paulus ini? Mentololkan Kristen karena Kristus. 1 Korintus 4 nomor 10. Jadi baca Bible-nya. Sebab itu saya bilang tadi, baca perawi, baca sanadnya. Jangan langsung dibaca itu yang kamu bilang menghibahkan. Contoh, tidak dapat berbuat apa-apa. Kok Tuhan itu tidak dapat berbuat apa-apa? Dibaca keseluruhan, maka keseluruhan dibaca. Yesus tidak pernah mengatakan dia Tuhan. Maka ketemu, kenapa dia tidak bisa berbuat apa-apa? Karena dia utusan Tuhan, manusia. Sebab itu dipulangkan ke kamu. Kok anak kurang Maria disembah? Persis seperti saya, baik kamu sembah saya gitu loh. Saya ini bahkan punya HP, lebih canggih dari Yesus itu. Yesus tidak punya HP, bahkan dipukul kepalanya. Berhentilah menyembah anak kurang, Bang. Jangan mempertuhankan anak kurang, itu aja dari saya.
Lanjut. Jadi hati-hatilah ya. Membuka hadis yang hasil editan-editan, hati-hati. Nah, silakan Bang Excel. Apa yang ini lagi disampaikan, silakan Bang. Pingsan. Karena kami juga punya datanya. Bunyinya tidak seperti itu. Jangan dipaksakan kami menerima. Yang sudah otomatis PDF. Nah, ketika kami menampilkan data, coba kita buka di Amsal 7, 18, 20. Marilah kita memuaskan birahi. Apakah ini editan? Tentu tidak. Karena berdasarkan Bible yang Anda pakai yang sekarang. Nah, sedangkan hadis Anda hasil dari PDF. Lalu memaksakan kami menerima. Nah, ini yang kedua. Di Hosea 4:14. Kalau kita mau bongkar ya, saya nggak perlu di Bible 19:28. Kalau kita mau membongkar tentang porno, aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu karena mereka berzinah, dan menantu-menantu perempuanmu karena mereka menyelewengkan, karena mereka sendiri pergi dengan para sundal dan berkurban bersama para pelacur. Itu data loh di Hosea 4:14. Kalau kita mau bongkar masih banyak di Kidung Agung, di Bilangan dan sebagainya. Nah, ini Bang Dalbo. Timbul pertanyaan nih. Di zamannya Hosea, jauh sebelum Yesus itu sudah ada pelacur kan? Nah, ini penasaran saya nih. Ini bukan menghina ya, bukan menghina. Yesus ini kan laki-laki sempurna toh. Dipaksakan sama Kristen tidak kawin. Kira-kira dia itu sampai umur 30 tahun masihkah menahan nafsu sebagai laki-laki yang sempurna nih? Karena sudah ada pelacur nih. Ya namanya manusia Silakan, biasa, Bang. Bapak Hidayah Excel. punya nafsu birahi. Bertanya aja, Bang. Silakan. Jadi begini Bang Dalbo ya, antar benar sedikit aja. Bolehkah Silakan. seorang wanita mengibahkan diri? Itu di Al-Quran tidak ada sisi Rasulullah wanita yang mengibahkan dirinya kepada beliau Rasulullah Muhammad SAW. Itu aja, nggak ada. Jangan bawa-bawa hadis itu. Anda nggak paham. Yang mengklaim bahwasannya kalian benar ini itu. Ketika saya tunjukkan ayat, dipotong saya berbicara. Nggak ada. Kalian mau membenarkan ajaran kalian. Kenapa menangis? Dengan harus menjelekan agama lain. Apakah Bukan itu menjelekan Bang, bukan menjelekan, meluruskan. Dari tadi saya Itu berbicara. Anda bisa pertanggungjawabkan kira-kira data Makanya itu. gini, Karena Bang. kami membuka juga. Bahkan Ustaz Tata mempunyai kitabnya. Iya, Anda itu bisa kan pertanggungjawabkan data- tidak? Iya, Itu kan data dari Anda dia, daftarnya dari bukan Google. saya. Itu data dari dia, bukan dari saya. Namun saya tadi mau Iya, memberikan data-data itu makanya kalau Anda perbandingan. ngotot untuk membawa itu kira-kira Anda bisa pertanggungjawabkan tidak? Data yang saya tunjukkan tadi perbandingan antara Al-Quran dan Alkitab itu. Nah, kenapa saya Tidak, dipotong? Saya data tadi itu di Sahih Bukhari. Nggak tahu. Nggak, itu tentu data itu dia, bukan PDF. saya. Nggak tahu. Itu kan PDF, Datanya ada dia, itu hasil bukan dari saya. editan. Host, itu bukan saya, host. Gini, Anda sebagai host di sini. Iya, maka saya Setidaknya kasih Anda berbuat adil, saya sampaikan ya. kepada Anda saudara. berbuat adil Dengarkan ketika coba saya Bang. berbicara Maka dipotong, saya ya. sampaikan Gitu. kepada saudara, Anda sebagai hati-hati host netral. membuka data. Karena kami umat Itu Islam data dari dia, tidak bukan dari saya. mempercayai sepenuhnya Namun dari tadi hasil data yang Google. saya tunjukkan sama kalian, dipotong saya berbicara. Gitu. Apa yang Itu Anda mau data dia, tunjukkan? bukan saya. Ketika saya menunjukkan data tadi perbandingan antara Al-Quran dan Alkitab, ya, saya dipotong berbicara. Sementara alisan tadi Silakan. Saya berikan waktu Anda 2 menit. Maaf, Bang. Silakan. Udah Perbandingan terlambat, Al-Quran Bang. dengan Maaf, Bang. Bible. Ya, Kalau saya kamu tidak mau, memakan saya yang bacakan ini. Ulangan Ya, 23 nomor nanti- 17.
Ya, di nanti antara saya buat grup. anak-anak perempuan Israel, janganlah ada Nanti pelacur saya bakti. bacakan Dan di ya, antara anak laki-laki Israel, silakan. janganlah ada Oke, semburit host. bakti. Kok ada semburit? Semuanya makasih banyak. Maafkan Janganlah kalau kau ada bawa kata upah salah, sundal dan Ustaz uang ya. semburit Sekali ke lagi. dalam rumah Jadi Tuhan. saya sarankan kepada kalian, jika Tidak, membenarkan Anda agama Manis kalian, silakan, orang. silakan. menjelekkan agama Kita orang berikan lain, ya. dulu dia. Oke, silakan. Silakan, Makasih silakan, banyak, Pak. host. Sudah lama. Jangan Silakan, merajuk, Bang. Jangan merajuk. silakan. Jangan merajuk. Silakan. Cum Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aduh. La ilaha illallah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aduh, naik koma bawa botol. Yang nggak bisa diskusi, jadi membotolkan. Itu nggak bisa diskusi itu, membotolkan. Dia inilah perlu kita hati-hati karena dia membawa hadis dari PDF Google. Apa itu yang kata menghibahkan perempuan dibantu kepada Rasulullah? Nggak ada, mana ada itu, ada tuh. Itu kan sudah dijelaskan oleh Ustaz Tata. Kan memang Bambang itu perempuan, Pak. Tengah dulu. Bang Berut, selamat siang. Padahal sudah di ini ya, padahal sudah di... Seharusnya begini. Masya Allah. Seharusnya begini, teman-teman Kristen, silakan Anda bertanya dan tampilkan datanya. Apakah sama dengan data kami? Kalau tidak sama, tentu tertolak. Nah, ketika kami menampilkan data di Amsal 7:18, silakan Anda buka Bible-nya karena saya juga punya kitab Bible. Saya juga punya Bible, bukan dari hasil Google, Bible. Nah, mari kita buka, apakah sama? Tentu sama, silakan dijelaskan. Maksudnya apa itu ketika suami di luar? Kok istri memuaskan diri dengan tetangga? Itu silakan dijelaskan. Ya begini Bang Dabo, kalau mau tahu hadis sahihnya, lihat di surat Al-Ahzab ayat 50 itu di situ tuh. Kalau mau lihat. Padahal sudah ditegaskan ya, Bang. Kami sudah juga ada datanya ini. Tetap dibacakan yang palsu. Iya. Nekat dia. Tidak begini, di bawah mengatakan, oh bagus host, Anda punya Alkitab. Iya, karena kami mau berdialog, bukan membawakan dogma. Maka kami pelajari, bukan mencari kesalahan di dalam Bible, bukan. Kami mempelajari, ternyata mulai dari Kejadian sampai Wahyu tidak ada ya pengakuan Yesus itu adalah Tuhan, dan tidak ada Tuhan nusul jadi manusia. Itu yang kami baca, bukan dasar gereja. Pokoknya Yesus Tuhan, imani saja. Lanjut Bang Farid. Enggak ada, maksudnya mereka ini selalu mencari ayat-ayat yang nggak masuk di hadis itu. Mereka ini, heran saya. Tidak, memang ada hadis tertulis begitu, Bang. Cuman di googlein sanak pirawinya kagak ada, tidak ada. Ada memang ya. Tidak ada. Kalau kita cari di Google memang nampak. Tetapi kalau mau main Google, Bang, ini saya pakai ya. Itu tampil semua hadis-hadis. Coba saya buka. Tapi hasil editan. Hadis Qaidid.com itu Anda buka Qaidid hadis.com, di situ tampil semua. Itu bukanlah hadis ini ya, semua di situ asli, bukan editan. Kalau hanya di Google ketik Rasulullah demikian, Nabi Muhammad begini, ya kadang kala memang keluar aneh-aneh. Karena itu hasil PDF hotel sendiri. Forumnya apa tadi, Padahal Bu? Qaidid hadis.com. Jadi di situ kan di surah Al-Ahzab itu ayat 50 dikatakan di situ Bang Dalbo.
Muhammad, sesungguhnya kami telah mengalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya di situ. Bukan itu yang tadi dijelaskan Ustadz Tatta. Persis apa yang saya buka di hadisnya itu. Tapi ini kan katanya mengibahkan. Mengibahkan itu kan sudah kata tangan. Iya, di hadis Bukhari 4721. Apa yang dijabarkan Ustadz Tatta itu persis. Saya buka di sini. Ya lanjut. Jadi apa ya? Kalian kalau mau pintar, janganlah begitu. Malah kalian semakin itu loh, semakin gelap itu. Kalian punya kehidupan suram itu kalian itu, semakin suram. Kalau mencari kebenaran, susah ada kalian tuh. Nggak nemu forumnya. Di sini kan udah dijelasin sama Ustaz Tasta, Aki Al-Hidayah, masih malah mau cari apa hadis Al-Qur'an yang enggak termasuk dalam apa namanya yang kita ikuti di situ. Malah cari yang lain yang keluar daripada hadis sahih. Aduh, gimana ceritanya kali ini? Tadi pakai Quran apa tadi itu? Nabi Muhammad pagan itu katanya. Iya, heran saya. Enggak ada juga. Di mana ada ayatnya di situ, Ustaz? Mana hadisnya enggak ada juga. Mana ada Muhammad pagan? Enggak, tadi mengeluarin ayat dia. Surat Iya. apa gitu. Enggak, ayat apa juga, enggak jelas juga, Ustaz. Ayat apa yang dikeluarin tadi? Cuma dia bilang katanya Muhammad aja menyembah pagan. Di mana ayatnya? Mana hadisnya? Muhammad menyembah pagan. Ya kalau dulu ya sebelum ada Muhammad memang banyak yang menyembah pagan. Tapi setelah ada Rasulullah ya Rasulullah musnahkan semua. Di situ yang Ini bisa dijabarkan Ustaz Tatta tentang penyembahan pagan. Iya. Tunggu dulu. Jadi orang-orang Kristen tidak tahu sejarah kenapa ada berhala ya di sekitar. Nah, mereka ini tidak tahu sejarahnya. Bahwasanya memang orang-orang terdahulu di luar Israel yang menyembah berhala memang karena mereka itu tidak kenal Tuhan. Saat itu Israel sudah kenal karena memang nabi-nabi diutus kepada mereka. Sehingga nabi tersebut memperkenalkan Tuhan yang esa, tidak beranak, tidak dianakan, tidak kelihatan, tidak serupa dengan apapun. Nah, Nabi Ibrahim ketika ke Mekah ya juga gitu. Dia tahu suatu saat nanti pasti diselewengkan ajarannya tauhid itu tentang Allah itu. Akhirnya beliau berdoa, wa qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhan jadikanlah negeri Mekah negeri aman dan jauhkanlah aku berserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Nah, di sini Tuhan itu Allah, orang Arab tahu itu. Nah, terus Ibrahim karena ke Mekah itu memperkenalkan nama itu Allah, ya tauhid. Diteruskan Ismail. Setelah Ismail dengan Hagar ada di situ, maka ada kaum datang. Karena di situ ada air Zam-Zam. Di Arab itu mereka membuat kampung yang dekat sumber air gitu. Akhirnya mereka ada Bani Jurhum datang, minta izin ke Hagar agar supaya mau diem di situlah. Sudah akhirnya menjadi penduduk. Lalu Bani Huza'ah, ya, Bani Huza'ah itu udah ratusan tahun sudah. Nah, nanti Bani Huza'ah inilah pemimpinnya Amr bin Luhai itu. Nah, mereka tauhid semua. Tuhan itu Allah gitu itu. Tidak menyembah selain Allah. Akhirnya Amr bin Luhai ini pemimpin yang ditakutin, diseganin, pergi ke Syam. Lalu di sana ada penyembah berhala. Nanya, kenapa kalian ini kok nyembah berhala? Iya, kalau kami minta sesuatu apapun dikabulkan. Pas Amr bin Luhai pulang ke Arab, diberi hadiah. Diberi hadiah berhala. Hanya dibawa ke Arab. Nanya orang Arab, apa ini? Tahu lah orang-orang di sana itu nyembah kayak gini ini. Oh, ini yang dikatakan berhala itu ya? Iya. Ada yang tertarik akhirnya.
Akhirnya mereka buat patung-patung. Akhirnya terlalu umum buat semua. Sampai di sekitar Ka'bah pun mereka kasih patung gitu. Gitu loh. Nah, itu awalnya. Makanya Rasulullah mengingkari itu. Ya, tidak membenarkan, tapi tidak bisa mencegahnya di zamannya Rasulullah diutus. Makanya sebelum diutus itu, beliau bertahanus. Ibaratkan menyepikan diri, tidak mau campur dengan mereka. Karena ada kemusyrikan itu, menyembah berhala itu, tapi tidak berani merubahnya. Akhirnya sering dia tahanus di Gua Hira itu. Lalu datang malaikat Jibril. Setelah beliau dilantik menjadi utusan, terus dia kuat, sudah punya kekuatan untuk membersihkan. Kan tadi Ibrahim udah berdoa nih dari awal, Nabi Ibrahim, sucikan rumahmu ini untuk dari berhala-berhala. Ya, Nabi Muhammad ketika diutus, pas dia sudah mampu, dibersihkan semuanya, disucikan lagi, dikembalikan lagi seperti di zamannya Ibrahim, Bani Jurhum, Ismail, Bani Jurhum, atau sebelum Amr bin Luhai mengajarkan pagan ini, gitu loh. Ya, seperti Ashabul Kahfi itu loh. Ashabul Kahfi itu kan tidur di goa selama 3 tahun, 300 tahun. Gimana ceritanya? Ceritanya 7 pemuda ini ada di daerah yang dolim rajanya, tidak adil, dolim lah. Nah, dia kan tidak setuju pemerintahan seperti itu, tapi mencegahnya gak bisa. Akhirnya bertahanus, cari tempat yang suci, tidak ikut-ikut. Akhirnya oleh Allah ditidurkan di gua itu. Ya, Nabi juga gitu. Kenapa kalau ditanya, kenapa tata nabimu itu kok diem di gua, bertahanus? Ya memang orang dulu kalau ada kemungkaran tidak mampu mencegah, dia sendiri yang pergi. Ya udahlah, mendingan saya ke sana aja, nanti saya tidak setuju perbuatan ini, mencegah gak bisa. Ya udah, saya aja yang menjauh, gitu. Ya. Jadi sejarah-sejarah kayak gitu harus tahu. Orang Oten tidak tahu kayak gitu, enak saya. Mereka nanya gini, kan saya tahu kisahnya. Gitu Bang Dalbo, silakan. Masya Allah. Sudah jelas ya. Ayo teman-teman Kristen, silakan naik. Bertanyalah dengan baik. Gak perlu saling membawa data-data yang tidak jelas. Silakan naik. Mau bertanya silakan. Mau dialog silakan juga. Ada Mam Alidaya. Ayo. Pak Farid. Ya, siap. Silakan. Jadi itulah makanya mengapa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, itu bertujuan untuk membenarkan ajaran Allah, karena namanya manusia di muka bumi ini kadangkala melenceng dari ajaran dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Makanya Allah mengutus kepada Rasul dan Nabi dan Rasul untuk menjadi satu penyampai firman kebenaran gitu lah, ajaran Allah. Nah, itu ada katanya dengan apa yang dijelaskan tadi oleh Ustaz Atta. Jadi semua Nabi dan Rasul juga bertugas untuk membacakan ayat suci yang telah diwahyukan oleh Allah. Seperti contoh nih, Nabi Daud membacakan kitab Sabur, Nabi Isa alaihissalam membacakan kitab Injil kepada Bani Israel ya. Begitu juga Nabi Musa membacakan kitab Taurat kepada Bani Israel. Nah, itu namanya agama agama samawi, agama Allah. Yang turun kalau kitab suci dari langit itu namanya agama samawi, turun dari langit. Nah, gitu. Jadi kalau Anda mengatakan lebih duluan Kristen, Anda salah. Karena semua para nabi dan rasul mengajarkan agama samawi, menuangkan satu Tuhan, monoteisme gitu loh. Jadi Anda jangan lagi mungkin duluan Kristen, duluan kami. Gimana Anda bisa duluan? Mereka para nabi dan rasul itu mulai dari Ibrahim sudah tahu Tuhannya, sudah paham Tuhannya. Bapak para nabi, Ibrahim sudah tahu Tuhannya, sudah paham Tuhannya, siapa Tuhannya. Sampai kepada generasinya. Nggak bergeser dari situ. Kalian apa? Kok sampai ada
Tuhan jadi tiga jadi satu. Al-Quran nggak mengenal itu. Al-Quran nggak mengenal namanya YHWH. Kamu tidak paham itu, Bang Farid, karena kamu tidak punya Roh Kudus. Alamak. Harus dibaptis dulu kalau mau memahami itu, dibaptis dulu lah. Udahlah, nggak usah saya dibaptis lah. Ngapain? Sebenarnya dibimbing Roh Kudus. Kalau dibimbing Roh Kudus itu, kalau di Islam ilham, ilmu laduni. Iya. Sama seperti umat Islam. Ada hadis gini, may yuridillah khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah berkehendak baik kepada orang ini, seseorang, maka dia diberi pemahaman tentang agama. Kayak ulama, para ustadz-ustadz yang luar biasa ilmunya. Itu ibaratkan dapat Roh Kudus kalau di Kristen itu. Buktinya, dia diberi kemudahan tentang Islam. Nah, kalau mereka beda, dibimbing Roh Kudus tapi ketika menyampaikan bertentangan dengan Yesus. Bukan bimbing Roh Kudus ini, dibimbing oleh penyesat. Kalau Islam kan enak. Ketika Allah itu berkehendak baik kepada seseorang, maka dijadikan orang ini ngerti tentang agama. Berarti paham Quran dan hadis, tidak melenceng. Nah, kalau mereka enggak, dibimbing Roh Kudus tapi malah menyesatkan ajaran Yesus gitu. Itu bukan dibimbing Roh Kudus kalau kayak gitu. Yang dibimbing Roh Kudus itu dia paham tentang agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu Quran hadis. Ya, kalau mereka enggak mengatakan dibimbing Roh Kudus tapi malah menyesatkan ajaran Yesus. Ya, bukan dibimbing Roh Kudus itu. Ya. Roh penyesat itu namanya. Yeah. Yang kedua, yang terakhir seharusnya yang kalau saya pakai metodenya Kristen, yang dapat bimbingan Roh Kudus itu Bang Al. Buktinya dia mengetahui ayat-ayat Bible. Bang Juma, Sarsugi gitu itu. Berarti dibimbing Roh Kudus. Kenapa? Dia bisa menjelaskan tentang Bible. Kalau Islam dia bisa menjelaskan Quran dan hadis gitu loh. Bukan malah bertentangan. Kalau Kristen kan bertentangan kan. Iya. Mengatakan, Bang Al, Bang Pike, kamu itu tidak bisa memakai Bible karena tidak dibimbing Roh Kudus. No, kamu yang merasa dibimbing kok tidak paham. Kristennya yang nggak paham itu. Malah sebaliknya ya, sebaliknya ya, Kak. Izin Bang Dabaret. Silakan Hasan. Iya, kita sapa dulu Pak. Karis. Ya. Silakan. Shalom. Salam. Saya mau nanya nih, boleh ndak ya? Semangat bro. Apa? Mau nanya apa? Tapi jangan ngeyel. Tentang rukun Islam rukun iman yang ketiga itu loh. Apa loh? Silakan. Rukun iman ketiga kamu katanya gimana sih bilangnya itu? Ada rukun iman ketiga. Maksudnya kamu? Oh, enggak ada dah. Rukun iman ketiga enggak ada. Tak ada. Memang ada. Silakan bertanya. Apa isinya begitu loh. Saya ingin tanya aja. Kamu juga ini bawa. Oke, silakan Ustaz Tata. Rukun iman ya yang ketiga. Itu pertanyaannya? Iya. Berhubungan dengan An-Nisa 136 kalau tidak salah itu. An-Nisa rukunnya 3 beriman kepada kitab. Maksudnya bahwa nabi-nabi yang lain juga diberi kitab. Kami beriman. Itu percaya. Ibaratkan gini. Itu ya iman kan artinya percaya ta. Ya betul. Iya percaya terus. Kecuali saya gini, Tata, kamu percaya nggak bahwa Musa itu diberi kitab oleh Tuhan, oleh Allah? Enggak, berarti tidak beriman namanya. Anda itu kan rukun iman ya. Rukun iman berarti harus Anda imani. Boleh nggak bisa tunjukkan kitab yang katanya diturunkan sebelum Al-Quran itu? Kenapa? Kalau Anda hanya berilusi. Iya, saya percaya. Kan ya, bisa tunjukkan nggak? Biar bukan hanya cuma hanya ilusi begitu loh. Jadi kita ajaran ilusi kan begitu ya. Kalau hanya mau tenang, sabar. Pelan-pelan, Anda bertanya. Pak Sopir, pelan-pelan.
Pelan-pelan Ya. Pak Sopir. Aduh, mau dijelasin nyerocos juga. Di mute dulu, burungnya berisik. Nah, tempur sama burung saya. Nah. Oke. Dia kasih belum. Oh, kalau bertanya baik-baik. Jadi Tapi Taurat dia masih dan bangun Injil nih, di situ, belum tidur. Taurat yang dipegang Israel itu. Makanya kata sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kami menyikapi Taurat tersebut? Apa kata Nabi? Jangan diimani 100%, bagaimanapun banyak perubahan. Dan jangan didustai 100%. Karena bagaimanapun ada firman-firman Tuhan yang masih utuh. Ya itu udah, kalau kamu nanya mana Taurat itu? Ya itu udah, Taurat yang dipegang mereka ini. Tapi bukan lagi utuh. Gitu. Silakan, apalagi mau ditanyakan? Silakan. Nanti ditanya balik oleh ahli daya. Silakan. Takut. Hasan. Hasan. Hasan di gunung. Garam di laut. Ayo. Hasan, lanjut. Iya. Hasan. Setengah-setengah. Gak gentleman lu setengah-setengah nanyanya. Woi. Jangan. Hasan. Nanti malah merajuk lagi. Hasan. Loh, dengar enggak? Ya, makanya mute. Kagak, apa mau didengar? Dengar enggak? Iya, dengar. Ya, dengar. Silakan. Nah, kalau Anda dengar berarti Allah Anda itu enggak jelas. Memerintahkan mengimani kitab yang sudah enggak benar. Betul enggak? Oke, saya jelaskan. Jadi, kata-kata iman di situ percaya bahwa Musa diberi Taurat. Ada nggak orang Islam yang ngeyel di sini? Percaya nggak bahwa Musa diberi Taurat? Iya, berarti beri. Iya. Kecuali ada yang mengatakan, enggak, saya tidak percaya. Saya percaya cuma Al-Quran. Kalau nabi yang lain tidak diberi kitab, baru ini tidak beriman namanya. Silakan. Sekarang kalau memang Allah itu benar, dia memberikan petunjuk, kenapa mengasihkan petunjuk yang nguruh ngimani kitab yang udah disalahkan? Begitu Iman itu loh. percaya, bukan disuruh mengamalkan. Percaya bagaimana Bang? Iman kok. Sekarang gini, Taurat untuk siapa? Itu Bang, Untuk itu Israel rukun atau iman loh Israel? Bang. Iman Anda Bang. Kenapa rukun iman Anda itu? Katanya Markus, katanya Matius, katanya Paulus, bukan Taurat itu. Begitu juga Injil, itu jawabnya. Tunggu, itu karangan manusia. Makanya saya pertanyakan di situ, kalau memang Allah itu benar, saya tidak. Dengerin. Kamu percaya nggak di Malaysia itu ada undang-undang untuk Malaysia? Percaya. Kenapa nggak dilakukan? Saya orang Indonesia, ngapain pakai undang-undang Malaysia? Tapi saya percaya ada undang-undang. Yang saya bertanya. Loh, kenapa tidak dilakukan? Cuma diimani tidak dilakukan. Karena saya bukan orang Malaysia. Kenapa tidak diamalkan? Karena saya bukan orang Malaysia. Taurat untuk Israel, saya bukan Israel. Gitu, lanjut. Yang saya tanyakan Bang, kenapa Allah kamu ngasih suruh mengimani kitab yang sudah tidak benar? Ini aja Bang Dalbo, kalau Kristen naik langsung pilih tema aja, karena mereka kalau bertanya itu akan ngeyel gitu. Suruh mereka apa yang dikuasai tentang dogma gereja, supaya jangan bertanya juga ngeyel. Silakan Ustaz Al-Hidayah. Ya, makanya saya jelaskan aja. Jadi kesian Ustaz ini menjelaskan, tidak mau dengarkan sama mereka. Gini deh, gini. Hasan, Sangat tidak jelas sekali. kamu begitu. sekarang gini, Sampai kamu akhirnya sekarang mengatakan bahwa orang Islam tidak mau beriman kepada Taurat kan? Ayo kita buktikan, mau. Sekarang saya tanya, Tuhannya Musa berapa dan apakah manusia? Coba jawab. Apa sih Bang? Kamu Tuhannya lari Musa, kemana? saya ulang ya, Satu Tuhannya aja Musa belum berapa selesai, dan kamu mau apakah lari manusia dia? kemana? Jawab. Saya tanya sama kamu, kenapa Allah kamu Saya ulang ya, Tuhannya Musa apakah manusia dan berapa? Jawab. Baru kita tahu nanti siapa yang mengikuti ajaran Musa. Kamu ditanya saja tidak tahu menjawab bertanya juga ngeyel. Saya tanya sama Tuhannya Musa berapa dan apakah manusia? Jawab. Jawab. Aduh, ini
Kamu itu Jadi inilah Bang, inilah makanya berhentilah menyembah makhluk karena kamu akan naik dengan tanpa ilmu. Ditanya tidak mampu menjelaskan, dijelaskan juga ngeyel. Sekarang Allah yang gini kamu deh. sembah itu hanya dongeng Muhammad. Saya Tidak ada kasih dalam kesempatan kitab. kepada Anda sekali lagi. Saya Apa yang kau kuasai tentang dogma gereja yang boleh kita para bahas? nabi. Tunjukkan di kitab para nabi ada Tuhan yang bernama. Oke, saya tunjuk, Jelaskan saya aja. tunjuk. Di dalam Bible Saya itu, makan mulutnya ini. ya, dalam Bible kata Allah itu disebut 3.974 kali. Si Hasan sama Kristen yang dongeng ini tidak tahu ayat-ayat itu. Saya kasih tahu. Contoh Allah itu dalam Bible itu, kalau di perjanjian lama ya, di dalam Ulangan 5 nomor 6, Akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan engkau dari tanah Mesir, dari perbudakan. Dia bukan manusia. Ulangan 5 nomor 9, jangan bersujud kepadanya. Jangan ada pada kamu ilah-ilah lain karena aku ini Allah yang cemburu. Di dalam Ulangan 5 nomor 11. Ketawa lagi, orang jelasin malah ketawa. Mabuk kamu nih, mabuk. Kenapa orang-orang Dijelaskan Kristen? aja, Bampi guys. Oke. Di dalam Ulangan 5 nomor 11, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarang. Sebab itu saya bertanya, Tuhannya Musa itu manusia kah atau berapa? Jadi kalau mau naik untuk Kristen boleh bertanya kepada Ustadz Tata, tetapi saya persilakan bertanya jangan ngeyel. Karena saya percaya ya, jangankan Kristen yang di Kumal ini, karena mereka ini naik Bang Dalbo, karena mempertahankan kesakitan hati mereka itu sejak bukan dasar ilmu. Sementara kita menyampaikan ini dengan dasar ilmu. Mereka ini naik karena sakit hati saja, karena banyak jiwa-jiwa yang menurut mereka sesat, banyak jiwa-jiwa yang kembali kepada fitrah Allah yang mengguras perpuluhan di gereja, dan di antara orang-orang yang mabuk di kumal-kumal. Dikasih tahu, ini kumalnya Bang Dalbo ini, penghujat katanya, coba diserang itu dengan narasi yang tidak, yang asal dipertanyakan saja sama anak-anak kecil. Jangan tanyakan tentang ayat-ayat Bible, karena mereka lebih paham. Begitu pendetanya. Karena apa? Nanti perpuluhannya terkuras gitu, berkurangan. Jadi kalau ada Kristen naik, coba apa yang dikuasai dengan gereja itu, dogma, doktrin itu. Jangan kau Ustaz Tata, kasihan dia menjelaskan dengan Al-Quran, hadis. Ayo ke saya, injili saya kalau memang ada pakar Bible. Panggil pendeta sekalian di sini, kasih 4 atau 5 pendeta. Yang penting mendudukkan Bible. Jangan mendudukkan congor. Sebab kita meminta penjelasan dari Kristen ini, kalau memang percaya Bible itu masih firman Tuhan, percayalah kepada Bible. Jangan percaya kepada Kristen. Jangan percaya kepada Paulus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Apalagi pendeta. Percayalah kepada perkataan Yesus dan para nabi. Kepada perkataan Musa. Kalau ada Kristen naik, coba. Kalau mau bertanya, jangan ngeyel. Karena kalau mereka sudah ngeyel Bang Dalbo, langsung suruh pilih saja tema apa yang dikuasai dengan dogma gereja. Kita kasih blunder dia dengan Bible. Karena inilah kita membuktikan bahwa Bible itu, Kristen itu musuh yang terberat. Mereka adalah gospelnya, Bible-nya. Walaupun kebudayaan itu hanya karangan dari Yunani. Ya, jadi itu masih mengandung hikmah, keterangan yang benar, tetapi bukan untuk diimani. Sekadar memberi referensi kepada Kristen. Kembali kepada ajaran para nabi itu. Sebab kalau kita mengimani itu, al-Islamu yalu wa la yubla alaihi inadina indallahil Islam. Sudah disempurnakan Islam melalui ajaran para nabi. Maka termaktub ajaran syariat para nabi dalam Al-Quran dan Bible itu. Pengajarannya. Sujud kepada Allah, tidak menyebut nama Allah dengan sembarangan, tidak ada firman Bapa, Putra, Roh Kudus, Anak Maria, kemudian berinkarnasi menjadi daging. Kemudian bercuci tangan dan kaki masuk ke kemah pertemuan, bersujud menghadap ke Bait Allah, Baitullah. Ini yang disempurnakan, mati di kafan, berpuasa wajib, bertudung, jangan makan babi, disunat. Ini yang disempurnakan. Jadi kalau mereka kenapa tidak membahas itu? Tidak berani. Sebab apa? Blunder Kristen itu dengan Bible. Jadi saya kasihan sekali kepada orang-orang Sabah yang sekampung sama saya atau di luar daripada saya, selama-lamanya didoktrin dengan gereja, berlompat-lompat di gereja, padahal itu bukan ajaran Yesus. Bacalah Bible. Tidak pernah satu ayat kamu temukan dalam Yesus memerintahkan kamu berjoget di gereja, menuhankan dia, sambut koloreng, rabana, Natalan, 25 Desember. Itu semua diadopsi dari ajaran paganisme. Berinkarnasinya Tuhan dan dibunuh.
menjadi penebus kepada orang-orang yang tidak sesuai dengan kitab. Siapa dia? Orang-orang yang diajarkan dari Yunani melalui Paulus dan konco-konconya. Kami hanya menyadarkan, tidak untungnya kepada kami tidak dapat apa-apa. Cukup kami mengasih tahu referensi Bible itu masih mengandung hikmah, keterangan, tetapi tidak boleh untuk kami imani karena apa? Islam itu disempurnakan sudah. Telah datang Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah itu rahmat kepada seluruh alam, bukan kepada Yesus yang aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bukan dari situ keterangannya yang sempurna. Jadi ayo teman-teman Kristen, naik dengan membawa, kalau tiada utak enggak apa-apa, kalau tiada malu enggak apa-apa, kalau tiada kitab enggak apa-apa, tapi bawalah adab. Karena kita manusia. Ya. Bawa adab. Lanjut ya. Silakan. Saya sedikit dulu. Jadi gini. Silakan. Saya boleh akan masuk. meluruskan dulu. Silakan. Ya, sebentar Bang Oreo. Silakan Ustaz. Jadi gini, saya cuma meluruskan. Mereka itu tidak ngerti. Selalu mengatakan rukun iman percaya kepada kitab. Kalau